Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom saudara-saudara sekalian, saya Pendeta Antoni Chang, senang sekali bertemu dengan jemaat sekalian, baik jemaat yang ada di kota-kota di Indonesia dan jemaat yang ada di kota-kota di luar negeri, saudara-saudara sekalian. Hari ini kita akan memasuki tema firman Tuhan di penghujung tahun Part 3, seri yang ketiga, saudaraku. Tapi sebelum kita masuk seri ketiga, seperti biasanya, saudaraku, ada informasi buat saudara lebih dahulu. Jadi saudara-saudara yang baru pertama kali masuk ke YouTube channel saya, jangan lupa klik subscribe dan lonceng, saudaraku. Itu sangat berguna buat saudara, karena ketika khotbah yang terbaru dirilis, saudaraku, secara otomatis itu akan ada di gadget saudara. Karena saudara sudah subscribe dan klik lonceng. Jadi ada notifikasi otomatis. Saudara bisa, oh iya, ada khotbah yang baru sudah masuk, saudaraku ya. Jadi tolong diperhatikan, itu akan menolong saudara. Demikian informasi saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Baik saudara-saudara sekalian, hari ini mari kita baca firman Tuhan lebih dahulu sebelum masuk ke dalam pembahasan. Hari ini firman Tuhan diambil dari Filipi pasal 2 ayat 1-11, demikian firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, dan ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam hal keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian firman Tuhan yang kita baca, saudara-saudara sekalian. Saudara, mari kita berdoa lebih dahulu sebelum kita masuk dalam pembahasan. Tuhan, kami sudah membaca firman-Mu. Roh Tuhan bekerja, menerjemahkan firman ini ke dalam bahasa yang boleh kami mengerti, supaya tema di penghujung tahun, firman Tuhan di penghujung tahun, kami boleh menerima banyak berkat dari Tuhan, meneguhkan kerohanian kami, meneguhkan iman kami, membawa kami lebih dalam memahami Tuhan, membuat intimasi kami lebih kuat dengan Tuhan. Iman kami boleh bertumbuh, dan kami punya Christian worldview boleh bertumbuh. Tuhan pakai hamba-Mu memberitakan firman dengan bahasa yang sesederhana mungkin, supaya setiap kami boleh menerima berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, kita sudah masuk di part 3 tema firman Tuhan di penghujung tahun, saudaraku. Jadi jangan lupa, saudara ya, khotbahnya produksi lembaga Antoni Chang Ministry International selalu tujuannya adalah untuk mengembangkan Christian worldview saudara, untuk meneguhkan faith in Christ saudara, dan untuk memperkuat intimasi with God itu saudara punya dengan Tuhan. Jadi tujuannya ke arah situ. Kalau saudara serius mengikutinya, itu pertumbuhan rohani saudara dalam 3 bulan, 1 tahun akan signifikan, saudaraku. Oke, saudaraku. Nah, sekarang kita sampai di part 3, saudara sekalian. Saudara, part 3 ini saya mulai dengan satu pertanyaan sederhana saja, saudaraku. Coba saudara pikir.
Kenapa Tuhan tidak langsung bicara, saudaraku ya? Kalau bicara mau menyelamatkan umat manusia. Kalau kita baca firman Tuhan di Alkitab, di Kejadian pasal 1, saudaraku, jelas sekali. Tuhan berfirman, jadilah bumi, bumi jadi. Jadilah bintang-bintang jadi, saudaraku. Jadilah burung-burung di udara jadi, saudaraku. Jadilah matahari jadi, saudaraku. Matahari dicipta pada hari keempat, saudaraku. Hanya dengan Tuhan berfirman, maka akan jadi, saudara sekalian. Nah, kenapa ya, saudaraku? Pernah berpikir nggak, saudara? Kenapa Tuhan tidak berfirman ya? Bertobatlah manusia. Manusia pasti bertobat, saudaraku. Mengapa Tuhan pilih jalan salib, saudaraku? Mengapa Tuhan pilih untuk lahir jadi manusia? Inilah menjadi inti pertanyaan daripada seri ketiga firman Tuhan di penghujung tahun, saudaraku. Kenapa Tuhan tidak hanya berfirman, semua akan jadi? Kenapa Tuhan pilih Via Dolorosa, jalan salib? Kenapa Tuhan pilih lahir menjadi anak keluarga tukang kayu, saudaraku? Mengapa, saudaraku? Nah, ini perlu kita renungkan di seri ketiga ini, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudaraku, kejatuhan manusia ke dalam dosa adalah kejatuhan yang amat krusial, saudaraku, sebenarnya. Begitu. Itu terjadi di pasal 3, saudaraku, manusia jatuh ke dalam dosa. Karena Alkitab mengatakan upah dosa adalah maut, saudaraku. Upah dosa adalah maut. Karena manusia sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Manusia sudah berontak dari Tuhan. Manusia itu miss the target. Dosa itu artinya miss the target. Karena Tuhan berfirman kepada Adam dan Hawa, jangan kamu makan buah itu. Pada saat kamu makan, pastilah engkau mati, saudaraku. Tapi Hawa berpikir berbeda karena mendapat hasutan daripada setan. Kamu pada saat makan buah itu kamu tidak akan mati. Matamu akan terbuka dan kamu akan sama seperti Allah. Itu hasutan setan menjadikan Hawa memakan buah itu dan diberikan kepada Adam sehingga mereka jatuh dalam dosa, saudaraku. Upah dosa adalah maut, saudara-saudara sekalian. Nah, saudaraku, karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa, maka perlu juru selamat, saudaraku. Kan begitu kan? Nah, pada saat manusia jatuh dalam dosa, perlu juru selamat. Maka muncullah beberapa pertanyaan menyusuli pertanyaan pertama tadi, saudara sekalian. Pertanyaan pertama tadi kan, kenapa Tuhan tidak berfirman saja? Nah, karena konsekuensinya manusia jatuh dalam dosa, upah dosa adalah maut. Maka perlu ada penyelamatan. Siapakah yang bisa menyelamatkan manusia, saudaraku? Itu pertanyaan yang kedua. Mari kita coba bertanya. Pertama, mungkinkah manusia menyelamatkan manusia, saudaraku? Jelas tidak mungkin. Orang umum berkata, orang buta tidak mungkin menuntun orang buta. Dah, manusia itu berdosa. Bagaimana manusia yang berdosa itu bisa menyelamatkan manusia lain yang juga berdosa, saudaraku? Berarti opsi satu gagal, saudaraku. Manusia tidak mungkin menyelamatkan manusia. Opsi kedua, saudara sekalian, apakah mungkin malaikat itu menyelamatkan manusia, saudaraku? Malaikat itu bukan manusia. Malaikat itu ciptaan, saudaraku. Malaikat itu ciptaan dan dia bukan kreator, bukan pencipta, saudaraku. Dia juga adalah makhluk ciptaan. Jadi malaikat itu tidak mungkin bisa menyelamatkan manusia, saudaraku. Tidak mungkin. Nah, masuk opsi ketiga, saudaraku. Mungkinkah setan, iblis, saudaraku, mereka itu menyelamatkan manusia? Lebih tidak mungkin. Karena mereka lah yang menyebabkan faktor kejatuhan manusia. Setan itu menggunakan ular untuk menggoda Hawa, menghasut Hawa, sehingga Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, saudaraku. Karena setan menginginkan kita hancur, saudaraku. Mana mungkin dia menyelamatkan kita? Tujuan setan adalah untuk menjatuhkan kita. Jadi opsi pertama gagal, manusia tidak mungkin menyelamatkan manusia. Opsi kedua gagal, saudaraku, malaikat tidak mungkin menyelamatkan manusia. Opsi ketiga gagal, saudaraku. Gak mungkin setan iblis itu menyelamatkan manusia. Maka muncul opsi keempat. Karena yang jatuh dalam dosa itu manusia, maka penyelamat itu tidak boleh makhluk ciptaan, saudaraku. Penyelamat itu haruslah pencipta itu sendiri. Jadi otomatis yang bisa menjadi juru selamat itu adalah Tuhan itu sendiri. God Himself, saudaraku. Tapi masalahnya, yang berbuat dosa itu manusia, saudaraku. Yang berbuat dosa itu manusia. Maka secara otomatis, saudaraku, konsekuensinya Tuhan untuk menyelamatkan manusia itu, Tuhan harus datang menjadi manusia. Maka inkarnasi, God become man. Tuhan datang menjadi manusia. Tuhan, the word become flesh. Firman itu sudah menjadi daging. Harus terjadi, saudaraku. Maka kita rayakan Natal, saudaraku. Kita rayakan Natal.
Allah datang menjadi manusia. Pernah baca di kitab Roma? Tidak ada satu manusia pun yang mencari Tuhan. Mereka semua sudah sesat seperti domba. Tapi Tuhan yang datang mencari manusia. God become man. Ayat yang kita baca tadi, saudaraku. Ia datang mengambil tubuh sebagai manusia. Ia mengosongkan dirinya dan sebagai manusia, dia taat mati sampai di atas kayu salib, saudaraku. Tuhan datang jadi manusia, saudaraku. Supaya bisa kita lihat. Supaya kita bisa rasakan, saudaraku. Nah, saudaraku, ini rahasia dalam kitab suci kita, saudaraku. Itu tidak ada di kepercayaan, saudaraku. Ya, Tuhan datang manusia itu hanya diajarkan di kitab suci Alkitab kita, saudaraku. Sebagai orang Kristen kita percaya, karena kita merayakan Natal, saudara sekalian. Tapi masalah yang saya ingin bawa saudara untuk merenung lebih dalam adalah di penghujung tahun Patri ini, saudaraku. Tuhan itu datang jadi manusia, saudaraku, bukan lahir di keluarga kerajaan, saudaraku. Bukan. Tuhan lahir di kandang binatang. Tuhan datang jadi manusia itu bukan lahir di keluarga besar, saudaraku, di keluarga sederhana, keluarga tukang kayu, saudaraku. Tuhan lahir jadi manusia, saudaraku, bukan setelah lahir di bumi semuanya ada. Tuhan harus melewati hidup bersama dengan papa mamanya yang di bumi itu, saudaraku, Yusuf dan Maria, saudaraku. Yesus bertumbuh pelan-pelan menjadi keluarga tukang kayu, saudara sekalian. Nah, ini makna Natal yang harus kita pahami dengan baik, saudaraku. Kita harus pahami dengan baik. Ini adalah sentuhan spiritual yang kuat di Patri ini, saudara sekalian. Tuhan datang menjadi manusia, saudaraku, lahir, pelan-pelan menjadi besar, kan, saudaraku, sama dengan kita. Dia bisa capek loh, saudaraku. Bisa, karena dia manusia biasa, saudaraku. Ya. Bukan saja bisa capek, saudaraku, dia bisa dilukai. Dia dipaku, kan, saudaraku. Dia bisa dihina, dia bisa dipukul, saudaraku. Dia bisa dijual oleh muridnya, saudara sekalian. Dia bisa mengalami berbagai hinaan, saudaraku. Dan di masa kecilnya dia harus bantu papanya, Yusuf tukang kayu itu, memotong kayu, mengkerek furniture, saudaraku. Begitu, saudara sekalian. Jadi, saudaraku, ayat yang kita baca tadi itu, Allah itu mengosongkan dirinya. Artinya, dia tidak menggunakan keilahiannya, saudaraku. Gitu. Tapi Tuhan menggunakan kemanusiaannya. Sama seperti kita, saudara sekalian. Tapi yang perlu dicatat adalah, Tuhan sekalipun menggunakan kemanusiaannya, tapi Tuhan bukanlah manusia yang berdosa. Itu yang bisa menjadi juru selamat, saudaraku. Manusia yang tidak berdosa. Tadi saya ngomong, mungkin nggak manusia menyelamatkan manusia? Nggak mungkin. Karena manusia dengan manusia dua-duanya dalam dosa. Tapi manusia Yesus Kristus adalah manusia yang tidak berbuat dosa. Kenapa bisa begitu, Pak Pendeta? Karena Yesus bukan lahir dari generasi, bukan keturunan Adam dan Hawa. Bukan, saudaraku. Yesus lahir dari Roh Kudus, saudaraku, dikandung oleh darah Maria, lahir dari Roh Kudus. Nah, kalau kita, nenek moyang kita Adam dan Hawa, saudaraku, maka kitab Roh mengatakan, ya, lewat arus Adam, semua manusia jatuh dalam dosa. Tapi lewat arus Yesus Kristus, saudaraku, manusia diselamatkan, saudaraku. Jadi Yesus bukan keturunan Adam dan Hawa, saudaraku. Ini mutlak dalam Alkitab harus digarisbawahi. Patri ini harus ingat. Yesus adalah manusia yang tidak berdosa, maka dia bisa menjadi juru selamat, saudara-saudara sekalian, begitu. Oke, ini penting, saudara sekalian, di Patri ini. Jadi waktu saudara pelan-pelan merenungkan Natal, saudaraku, ya, tidak semudah yang kita pikir loh, saudara sekalian. Saya akan mengumpamakan supaya saudara gampang belajarnya di Patri ini. Saudara adalah seorang pengusaha besar. Di Jakarta ini saudara pengusaha besar. Saudara punya segala-galanya, karyawan saudara banyak, tinggal perintah apapun dikerjakan, semua fasilitas ada, saudaraku. Tapi suatu hari, saudara ditempatkan katakanlah di Afrika, saudaraku, begitu. Di situ saudara tidak menjadi pengusaha besar, saudara menjadi orang biasa, saudaraku. Semua hal yang saudara inginkan, saudara harus kerja sendiri, saudaraku. Mau, saudara? Dan belum tahu lagi di situ bahaya seperti apa. Saudara kalau mau ke situ, saudara akan pikir 12 kali, saudaraku, begitu. Tapi Yesus Kristus di sorga sudah tahu, saudaraku. Dia datang pasti lahir di keluarga tukang kayu. Dia datang pasti lahir di palungan, saudaraku. Dia datang pasti diarak, dihina, dijual muridnya, saudaraku. Dia sudah tahu, saudaraku. Toh dia tetap datang, saudaraku. Itulah prinsip inkarnasi, saudaraku. Ia mengosongkan dirinya. Taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib, saudara-saudara sekalian.
Sebenarnya di seri ketiga ini saudaraku, kalau kita bisa mencerna prinsip inkarnasi, kita mencerna Yesus itu mengosongkan diri, kita mencerna ketaatannya sampai taat, sampai mati di atas kayu salib saudaraku. Prinsip yang kedua harus kita pahami adalah Yesus Allah datang jadi manusia. Dia kreator, dia pencipta saudaraku. Dia berhak menjadi manusia. Nah, bagian itu kita tidak bisa tiru saudaraku. Karena kita manusia dalam kodratnya sebagai manusia. Kalau kita ingin naik ke atas, nanti kita jatuh seperti malaikat. Ingin seperti Tuhan, jatuh jadi setan. Seperti Adam dan Hawa, ingin seperti Tuhan, jatuh dalam dosa. Kita harus tetap kodratnya sebagai manusia. Kalau kita tidak bisa naik, juga tidak bisa turun. Kalau kita turun setingkat, kita jadi binatang, saudaraku. Kan nggak mungkin kita mau jadi binatang. Kita tetap dalam kodrat kita sebagai manusia, saudaraku. Namun demikian, kita bisa belajar dari prinsip inkarnasi Tuhan Yesus, saudaraku. Sekalipun kita menjadi manusia, kita mempunyai banyak hal dalam hidup kita, saudaraku, perlu belajar seperti Tuhan, merendahkan dirinya. Saudaraku, yaitu apa yang kita miliki, saudaraku, tidak menjadi sesuatu yang mestinya, saudaraku, kita pamer kepada orang lain. Mestinya kita menganggap diri kita lebih daripada orang lain. Ini prinsip rohani yang harus kita pelajari, saudaraku. Seperti yang Tuhan, saudaraku. Dia datang menjadi manusia dalam kesederhanaannya, saudaraku. Padahal dia adalah Allah di atas segala Allah. Padahal dia adalah raja di atas segala raja, saudaraku. Tapi dia datang dalam kesederhanaannya, hidup sebagai manusia biasa. Kadang, saudaraku, di seri ketiga ini harus kita pahami satu hal yang pelajaran rohani yang kelihatannya simpel, saudara. Di masa pandemik seperti ini, sudah di penghujung tahun, saudaraku. Waktu saudara melihat sudah hampir 1 tahun kan ini, pandemik ini. Mungkin sudah banyak menguras air mata manusia. Banyak menguras harta manusia. Banyak menguras tenaga kita. Banyak membuat kita rugi. Banyak membuat kita panik, saudaraku. Semua yang kita bangun selama itu seperti runtuh total. Yeah. Nama baik kita, usaha bisnis kita, kerajaan bisnis kita, tabungan kita, saving yang selama ini kita anggap bisa menjadi satu sumber jaminan hidup, saudaraku. Bahkan kesehatan kita, kebugaran kita. Ada orang-orang tentu sangat menjaga kesehatan, saudara sekalian. Di tengah pandemik selama lebih kurang 1 tahun, saudaraku, semua menjadi roboh, saudara sekalian. Apa maksudnya ya di tengah zaman begini, di penghujung tahun, saudaraku? Karena ada jemaat tanya saya, Pak Pendeta, di tengah penghujung tahun seperti ini dengan COVID yang ada, makna apa yang bisa kita petik ya Pak dari kehidupan selama 1 tahun ini, 2020 ini? Saudaraku, dengarkan. Sebelum COVID, kita adalah orang-orang yang bercukupan. Kita orang yang jaya dalam bidang-bidang tertentu. Saudara yang sedang mendengar khotbah ini, mungkin saudara ada orang seperti itu. Bisnis saudara tidak menjadi masalah zaman sebelum COVID. Kesehatan, rumah tangga, ya saudaraku, jalur bisnis saudara, pendidikan saudara, profesi saudara, kerja di tempat-tempat jabatan tertentu tidak menjadi masalah, saudaraku. Tapi setelah zaman COVID ini menjadi masalah besar, saudaraku. Bahkan sampai di ujung tahun ini, saudaraku, mungkin apa yang kita raih itu menjadi di posisi 0, saudaraku. Ada yang sudah hampir 0, ada yang sudah sama sekali tidak punya apa-apa. Saudara baik, lewat part 3 ini kita belajar. Mungkin ini caranya Tuhan mendidik kita, saudara sekalian. Karena orang bilang kuda yang baik itu ditepuk-tepuk saja pundaknya, saudaraku, ditepuk-tepuk saja dia sudah jalan, sudah turut, saudaraku. Tapi manusia kadang-kadang tidak bisa seperti itu. Manusia kadang-kadang butuh cambuk, saudaraku. Kadang-kadang manusia butuh hajaran. Ingat di firman Tuhan, kadang-kadang kita butuh cambuk. Kadang-kadang kita membutuhkan air mata. Kadang-kadang kita membutuhkan penderitaan, membutuhkan banyak hal yang membuat kita itu baru bisa belajar untuk berubah, saudara sekalian. Saya pikir di seri ketiga ini, saudaraku, dengan apa yang terjadi saat sekarang ini, dengan semua yang kita raih zaman dulu, saudaraku, hari ini sudah hampir tidak ada. Kita belajar hidup untuk belajar untuk rendah hati, saudaraku. Saya percaya suatu hari Tuhan akan memulihkan saudara kembali. Seperti dulu, saudaraku. Tuhan akan lewat perjuanganmu, Tuhan akan mengembalikan apa yang kamu mau, Tuhan akan memberkati engkau lagi. Tapi untuk saat-saat seperti ini, saudaraku, untuk belajar seperti Tuhan, untuk belajar, saudaraku, melihat kembali ke belakang apa yang sudah kamu raih itu, mungkin dalam kesombongan, dalam kefoya-foyan hidup,
Saudara tidak pernah menghargai uang saudara, asal pakai, suka-suka pakai, saudaraku. Itu akan membuat saudara merasa hari ini belajar untuk berubah, saudara sekalian. Contoh-contoh kecil sangat banyak, saudaraku, sangat banyak. Banyak orang sebelum COVID, saudara sekalian, kalau belanja, saudaraku ya, belanja baju, belanja apa, saudaraku, tidak terhitung banyaknya. Pada pakaian juga hanya beberapa, terus dibeli, saudaraku. Besok beli lagi. Uang itu seperti tidak berseri, saudara sekalian. Ya, beli rumah, beli mobil, ganti mobil terus, saudaraku, begitu. Uang itu tidak dipakai tepat pada tempatnya, saudaraku. Karena merasa uang itu gampang dapat, saudara. Tapi ketika kita sampai di momen seperti ini, saudaraku, kita mesti belajar. Janji sama Tuhan, saudara, hari ini. Nanti suatu hari kalau saudara, Tuhan sudah pulihkan saudara. Saudara tidak boleh menggunakan hidup yang cara yang dulu lagi, saudaraku. Terlampau menghambur-hamburkan apa yang Tuhan kasih, saudaraku. Jadi, pelajaran tahun ini, saudaraku, menjadi suatu pelajaran berharga untuk mengevaluasi diri, saudara sekalian. Untuk bisa hidup lebih baik dengan anugerah yang Tuhan berikan, saudaraku. Itu penting, saudara, dalam hidup. Saudara, kalau kita belajar dari Tuhan, ya, saudaraku, Tuhan datang untuk jadi manusia. Supaya bisa dipaku, saudaraku. Supaya bisa dipaku. Kalau Tuhan itu adalah roh, tidak jadi manusia, bagaimana bisa dipaku, saudaraku? Tetapi kalau dia hanya manusia, dia bisa dipaku, bisa dimatikan. Bagaimana dia bisa bangkit kalau dia bukan adalah roh? Jadi Yesus itu, Tuhan itu adalah manusia, supaya bisa dipaku, saudaraku. Supaya bisa mati untuk kita. Dan dia bisa bangkit karena Tuhan itu adalah roh. Jadi Yesus Kristus adalah sekaligus manusia, sekaligus Tuhan yang hidup, saudaraku, maka dia layak memang menjadi juru selamat bagi kita orang berdosa, saudara sekalian. Kita belajar seperti ini hari ini. Saudaraku, perlu disimak khotbah seri ketiga ini. Waktu saudara duduk sendirian dengar khotbah ini, mungkin saudara dulunya orang yang punya segala-galanya, saudaraku ya. Mungkin saudara dulunya ada orang yang sehat sekali, hari ini sudah tidak, Pak. Badan banyak penyakitnya, bahkan COVID menyerang, Pak. Saudara belajar untuk tema ketiga ini, saudaraku, part 3 ini. Belajar untuk komit dengan Tuhan. Nanti masuk ke 2021, kalau Tuhan bekerja luar biasa, memulihkan you kembali. You berjanji di ujung tahun ini, saudaraku, ya, untuk tidak mengulangi hal yang dulu, untuk lebih menjaga anugerah Tuhan. Untuk tidak menghambur-hamburkan anugerah Tuhan, tapi bijak untuk memanfaatkannya, menggunakan dengan baik. Bukan untuk diri sendiri, saudaraku, tapi juga untuk kepentingan orang lain. Saudara baca ayat tadi itu. Jadi hendaklah engkau saling mengasihi, saling memperhatikan satu dengan yang lain, tidak menganggap kita sendiri menjadi sangat dipentingkan, menganggap itu semua orang juga mementingkan, saling membantu, saling mengasihi. Itu menjadi prinsip hidup. Seperti Yesus yang tidak mempertahankan dirinya sebagai sesuatu yang harus dipertahankan, bahkan mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya, mati di atas kayu salib, setia mati sampai mati di salib, saudaraku. Maka Tuhan Allah Bapa sangat meninggikan dia. Kita belajar, saudaraku, ini suatu kerohanian. Manusia itu harus punya pengalaman pahit baru bisa belajar berubah, saudara sekalian. Kalau manusia itu nggak pernah pengalaman pahit, dia tidak akan berubah. Sama semua kita, termasuk saya, saudaraku. Di penghujung tahun ini, saudaraku, adalah tahun pembelajaran hidup. Tahun berubah untuk kehidupan yang jauh lebih baik, saudaraku, ke tahun depan. Maukah saudara? Maukah saudara untuk berubah? Nanti kalau Tuhan pulihkan, kerja lebih jujur, kerja lebih rajin, tugas jalankan dengan baik, pelayanan lebih jujur, lebih rajin melayani Tuhan, saudaraku. Ada penghasilan yang berkat yang Tuhan kasih, sebagian untuk you simpan, sebagian untuk membantu mereka yang sulit, mereka yang kelaparan, mereka yang kehausan, mereka yang tidak punya tempat tinggal, saudaraku. Perlu untuk menolong mereka yang sangat membutuhkan, saudaraku. Saudara mau? Jikalau engkau mau, saudaraku, Tuhan pulihkan engkau janji sama Tuhan di penghujung tahun ini. Mari jemaat sekalian, kita tunduk kepala, kita berdoa sebentar. Saudara-saudara yang ada di kota manapun di seluruh benua, baik di Asia, di Amerika, di Afrika, di Australia, saudara-saudara yang ada di Melbourne, Perth, Sydney, saudara yang ada di San Francisco, saudara yang ada di Los Angeles, saudara yang ada di Philadelphia, saudara yang ada di Jakarta, Surabaya, Bandung, Tangerang, Bekasi,
saudara yang ada di Batam, saudara di Manado, saudara yang ada di Kalimantan, di Medan, saudara yang ada di Singapura, saudara yang ada di Hawaii, saudara yang ada di Taiwan, saudara yang ada di India, dimanapun saudara berada ketika saudara mendengar firman seperti ini. Saudara, hari ini engkau harus berjanji sama Tuhan. Jika Tuhan pulihkan engkau di tahun depan, kau berjanji untuk merubah banyak hal yang harus engkau ubah. Supaya hidup ini lebih baik, lebih teratur, saudaraku. Apa yang sudah kamu terima tahun-tahun dulu, kamu salah menggunakannya, menghambur-hamburkannya, atau engkau telah bersombong pada saat engkau jaya, engkau lupa segala-galanya, dan tahun ini adalah tahun pembelajaran akan kehidupan. Tahun untuk belajar pahitnya hidup, tahun untuk belajar berubah, berkomitmen untuk berubah ke tahun depan, hidup yang lebih baik yang diperkenan Tuhan. Cepat berdoa sendiri-sendiri, ada 1-2 menit untuk kau berdoa. Mungkin hari ini di negaramu adalah subuh pada saat ini, atau pagi, atau malam, atau siang, atau engkau sendirian di kamar sedang mendengar firman ini, atau engkau seorang yang sedang bawa mobil dalam perjalanan pulang ke rumah, hati-hati di jalan sambil mendengarkan firman ini, atau engkau seorang karyawan kantor, atau seorang manajer yang sedang di kantor mendengar firman lewat earphone, dengarkan, simak dengan baik. Atau engkau sedang di keluarga bersama dengan keluarga besar, dengar khotbah ini, biar khotbah ini seperti pedang bermata dua, menusuk jantungmu, memperbaharui pikiranmu, memberi engkau komitmen yang baik, memperbaharui intimasi you dengan Tuhan, membuat imanmu bertumbuh, membuat engkau sungguh mengenal Tuhan. Lewat tahun ini adalah cambuk Tuhan bagi kita orang percaya, supaya kita berubah ke arah yang jauh lebih baik. Banyak kegagalan yang kamu alami pada tahun ini, banyak keluh kesah yang kamu lewati pada tahun ini, banyak air mata. Mungkin engkau orang yang lagi dengar firman ini ada di rumah sakit, lagi sakit, mungkin sakit COVID, atau penyakit yang lain, dalam keadaan tanpa ada harapan. Tuhan memberikan engkau pengharapan lewat firman seperti ini. Tuhan ingin menolong engkau, Tuhan mau menyembuhkan engkau, Tuhan mau meneguhkan engkau lewat banyak peristiwa yang bahaya, lewat peristiwa-peristiwa negatif. Tuhan ingin membawa engkau kepada hidup yang jauh lebih positif. Kau simak firman hari ini. Mungkin juga engkau sudah mengalami keluarga kematian karena COVID. Tuhan berikan engkau pelajaran yang mahal. Saudara sekalian, renungkan firman hari ini. Tuhan datang jadi manusia, sengaja hidup susah, sengaja berkorban banyak hal, supaya bisa meneguhkan engkau, bisa mengajar engkau bahwa Tuhan pernah mengalami hal seperti itu, hanya ia tidak berbuat dosa. Naikkan doa dalam hatimu sendiri, katakan sesuatu beberapa kalimat kepada Tuhan di penghujung tahun ini. Lewat renungan hari ini, mungkin hatimu terasa perih, tapi nggak apa-apa karena Tuhan yang akan meneguhkan. Mungkin hatimu merasa kecewa dengan apa yang kamu alami sekarang, tapi percayalah, Tuhan mampu memberikan pengharapan yang pasti. Mungkin engkau merasa sudah tidak berdaya, nggak tahu harus buat apa-apa, sudah pasrah. Tapi percayalah, Tuhan senang saya memberikan kekuatan kepada engkau. Di dalam Tuhan, engkau cakap melakukan segala perkara. Mungkin kau sudah merasa, aku sudah tua Pak, sudah nggak tahu harus buat apa di zaman seperti ini. Tuhan itu Allah Immanuel yang selalu akan menyertai engkau. Pahami penghujung tahun ini, Tuhan tidak pernah pergi, Tuhan tidak pernah tinggalkan engkau. Tuhan, hamba berdoa lewat firman hari ini, biar firman ini boleh meneguhkan iman umat, membuat mereka melihat kebesaran Tuhan, membuat iman mereka teguh bahwa mereka tetap berjalan bersama dengan Tuhan, dan mereka percaya Tuhan berjalan di depan, karena Tuhan adalah gembala yang baik. Tuhan Yesus, hamba berdoa, letakkan tangan Tuhan di atas kepala mereka,
Letakkan tangan Tuhan di hati mereka, meneguhkan hidup, memberi kekuatan untuk melewati dalam kondisi apapun yang mereka sedang hadapi sekarang. Dalam keadaan jatuh miskin, dalam keadaan sakit, dalam keadaan sangat berbahaya di rumah sakit, dalam keadaan kurang segala-galanya, dalam keadaan dihimpit oleh banyak hutang, dalam keadaan tidak berdaya, tidak mendapat pekerjaan apa-apa. Hamba berdoa, kiranya Engkau berikan keteguhan iman Tuhan. Karena kami tahu, tahun depan Tuhan akan memberikan pengharapan yang lebih pasti. Tuhan akan memberikan pengharapan yang lebih baik. Terima kasih Tuhan. Dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.